Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Kolombia adalah negara yang terletak di Amerika Selatan, dengan luas 1.143.000 km persegi dan berpenduduk sekitar 51 juta orang. Menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kolombia adalah salah satu negara yang menanam tanaman koka paling banyak dalam beberapa dekade terakhir. Pada puncaknya pada tahun 2017, luas areal penanaman koka mencapai 171.000 hektar, menjadikannya negara penghasil dan penghasil kokain terbesar di dunia. Daun koka adalah bahan baku untuk mengekstrak kokain, zat adiktif. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Kolombia tidak melarang orang menanam koka? Jawabannya adalah ya, tetapi pelarangan tidak berhasil. Kolombia memiliki sekitar 7,3% dari hutan hujan Amazon setara dengan 403.000 km persegi. Dan sebagian besar belum tereksplorasi, karena sulit diakses. Mengambil keuntungan dari titik itu, para petani bersembunyi jauh di dalam hutan untuk menanam koka. Jenis tanaman ini membawa nilai yang sangat tinggi, puluhan kali lebih tinggi dari pohon biasa. Dan terutama, sebanyak mereka terjual habis. Selain itu, koka juga ditanam oleh Revolutionary Armed Forces of Colombia, disingkat FARC. Organisasi ini didirikan pada tahun 1964, dan berada di bawah rezim komunis. Mereka dicap teroris oleh pemerintah Kolombia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Untuk bertahan hidup, mereka harus bersembunyi jauh di dalam hutan dan menanam pohon koka untuk mendapatkan uang. Selama bertahun-tahun, pemerintah Kolombia telah meningkatkan kampanye untuk memotong tanaman ini dalam beberapa cara. Mereka pertama kali menggunakan pesawat untuk menyemprotkan herbisida di area penanaman koka. Ini seperti yang digunakan AS untuk menghancurkan hutan Vietnam untuk melacak gerilyawan komunis. Namun, pendekatan ini sangat berbahaya. Herbisida membunuh tanaman koka tetapi juga menghancurkan tanaman pangan lainnya. Pada saat yang sama, menghancurkan hutan tropis dengan keanekaragaman ekologi paling banyak di dunia. Dan itu juga dapat menyebabkan kanker bagi orang-orang yang tinggal di daerah itu. Karena itu, setelah beberapa saat Kolombia terpaksa berhenti menggunakan opsi ini sebelum meninggalkan konsekuensi serius. Cara kedua, mereka mengirim polisi ke setiap tempat penanaman koka untuk mencabut setiap pohon, atau membakar semua daun dalam proses pemanenan. Hal ini membuat orang-orang sangat marah, karena beras dan pakaian mereka rusak. Sebagian besar petani koka adalah petani miskin yang keluarganya bergantung pada tanaman ini. Oleh karena itu, sejak 2017 hingga sekarang, banyak protes terhadap pencabutan pohon koka oleh pemerintah. Selain itu, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia juga berada di belakang untuk melindungi orang-orang yang menumbuhkan koka. Mereka menanam ranjau darat di sekitar perkebunan yang membuat polisi Kolombia takut untuk kencing di celana setiap kali mereka masuk. Satu faktor lagi, pohon koka tumbuh terutama di hutan lebat atau pegunungan tinggi, sehingga sulit mencari tempat untuk dicabut. Oleh karena itu, cara ketiga diganti, pemerintah akan menghabiskan sekitar 1 juta peso per bulan, atau sekitar $300, bagi orang-orang untuk menghancurkan pohon koka sendiri, dan menanam tanaman legal lainnya. Orang-orang di beberapa daerah menyetujui solusi ini, dan ribuan hektar koka disingkirkan. Mereka menggantinya dengan nanas, markisa dan tapioka. Semuanya baik-baik saja sampai produk terjual di pasar. Terkadang menjual, tidak ada yang membeli, terkadang menjual dengan harga terlalu rendah yang membuat mereka tertekan. Kalau menanam koka bisa makan daging, kalau menanam pohon lain harus makan nasi dengan garam, bagaimana tahan? Banyak keluarga memutuskan untuk kembali menanam pohon koka. Jadi meskipun didukung oleh AS dengan $10 miliar untuk membantu menyingkirkan tanaman beracun ini. Namun selama bertahun-tahun, pemerintah Kolombia tetap menemui jalan buntu. Negara ini masih berada di puncak tempat tumbuh koka top dunia. Alasan AS ingin Kolombia cepat singkirkan pohon koka, karena pasar konsumsi kokain terbesar dunia adalah Amerika Serikat. Menurut beberapa laporan, sekitar 2,7% dari populasi, atau sekitar 8,9 juta orang Amerika, kecanduan kokain. Dan sebagian besar produk ini dikirim dari Kolombia oleh para taipan. Oleh karena itu, AS menginginkan kampanye anti-narkoba yang efektif, maka pemusnahan tanaman ini adalah solusi yang paling optimal. Di sini, kita akan mempelajari beberapa informasi lebih lanjut mengapa koka terutama ditanam di Amerika Selatan.
Selain Kolombia, Peru, Bolivia, dan Chili adalah negara-negara Amerika Selatan lainnya yang menanam banyak koka, yang merupakan mayoritas produksi di seluruh dunia. Sejak zaman dahulu, masyarakat di sini memiliki tradisi menanam tanaman koka. Ini asli daerah Andes. Daun tanaman koka digunakan sebagai stimulan mirip dengan minum kopi kental. Masyarakat adat sering menggunakan daun koka untuk mengunyah atau minum. Ini memberikan rasa mati rasa, pusing, membantu mereka merasa kurang dingin ketika tinggal di pegunungan, atau kurang lelah ketika pergi ke hutan. Bagi mereka ini adalah tanaman ajaib yang sangat baik untuk manusia. Karena itu, ketika pemerintah negara-negara Amerika Selatan mulai melarang tanaman ini, jutaan petani dataran tinggi dengan gigih mempertahankan tradisi menanam koka. Dan banyak daerah yang telah mendapat izin dari pemerintah, mengizinkan penanaman koka. Mengambil keuntungan dari hal itu, para Taipan mengirim orang ke kebun, dari pintu ke pintu untuk membeli daun koka dengan harga tinggi, dan tentu saja orang tidak bisa menolak. Sejak itu mereka bergantung pada menanam pohon koka dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semakin dilarang pemerintah, semakin dalam mereka bersembunyi di hutan untuk memelihara tanaman ini. Di Amerika Latin, sebagian besar negara memiliki organisasi yang terlibat dalam perdagangan dan transportasi kokain. Tentu saja, hanya ada beberapa Taipan yang mengarahkan produksi dan distribusi. Mereka semua adalah miliarder yang tidak punya apa-apa selain uang, kekuatan yang cukup untuk menyuap polisi dan pejabat pemerintah. Karena itu, selama beberapa dekade, Amerika Latin selalu menjadi surga bagi bos mafia. Meskipun meninggalkan konsekuensi buruk bagi masyarakat, dalam hal lain kokain membantu mengubah wajah banyak kota di Amerika Latin. Banyak bisnis, perusahaan real estate atau kelompok keuangan dibuka, menjadi tempat pencucian uang bagi para bandar narkoba. Jadi selama polisi disuap, hari itu masyarakat masih kacau. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.